Itu ada beberapa yang termasuk calon pasien. Oh, calon. Selamat ya, makasih ya Pak ya. Pak. Jadi logistiknya nggak ganggu ya? Tidak. Karena aksesnya memang tidak terlalu dari sini, sehingga cepat sampai ke posyandu. Ibu minta ke dinas serah berapa persen mau sisa? Kalau biasanya di 50% tapi sudah 50%. Saya bahkan targetnya minimal 30% harus minta. Tapi kalau 50% minta ke dinas sih bagus. Jadi 50% langsung bisa ke dinas. prosesnya berapa lama sih Pak sebenarnya Pak ketika puskesmas meminta stok untuk vaksin pusat itu ya? Untuk stok vaksin prosesnya berapa lama? Makanya kenapa persyaratan kan 30 harusnya sudah minta lagi gitu Pak? Ya kalau 30% kan sebenarnya bukan nunggu masalah datangnya 30% itu lama. Tapi kalau 30% dijamin, nanti begitu vaksinnya dibutuhkan oleh posku atau posyandu itu akan kurang. Kalau datangnya dari dinas ke puskesmas cepat sehari datang kan? Iya, sudah. Sehari datang. Seharian ya? Cepat sehari. Stoknya sudah di provinsi. Stoknya dari provinsi langsung datang, apalagi di kota-kota besar. Jadi 30% itu saya buat cut off point-nya. Kalau sisa 30% mereka harus minta supaya rantai pasoknya si vaksin ini jangan sampai kehabisan baru minta. Nanti masyarakatnya nggak terlayani. Pak, cut off ini apakah juga diterapkan untuk daerah-daerah terpencil? Misalnya kayak Papua tuh ya, itu kan memang agak susah aksesnya. Nah, apakah itu juga 30% itu dinilai ideal supaya tidak ada kekosongan? Secara umum 30%, tapi tergantung. Untuk daerah-daerah seperti itu kan ada yang fast moving, ada yang slow moving. Kalau dia daerahnya slow moving, 30% masih cukup. Kalau fast moving, memang kita ambil cut off yang lebih tinggi, 50 hingga 60%. Jadi selalu tersedia. Fast moving itu misalnya termasuk daerah yang cepat, yang proses cepat kan ada yang aktif kan posyandunya kan, iya. dia minta gitu fast moving kan, cepet kan, itu kan dia minta begitu, jadi 50% harus cepat ya, di daerah yang sangat terpencil, apalagi di daerah kepulauan yang susah transportasinya. Tapi kalau di kota-kota besar saya canangkan 30% harus. termasuk mengatasi expired. Expired sudah dihitung, sudah dihitung. Jadi logistik pusat yang akan expired. Oh, logistik pusat. Diperkirakan expired date itu akan dihitung. Ini kira-kira stock of namanya akan habis dalam waktu 2 bulan. Expired kita biasanya mundurin sampai setahun supaya kalau ada yang kemudian lagi slow moving setahun itu masih terjaga. Ini pencatatannya masih manual atau sudah Enggak, digital? Smart ya? Oke. Udah PS9. Untuk semua daerah sudah seperti itu ya? Semua daerah di Oke. Indonesia PS9. Oke. Udah oke lah pokoknya. Oke, siap, mantap. Oh, berarti 30% tuh maksudnya stoknya kalau udah 30 boleh minta izin. Iya, oke. Ya, bisa betul. Gimana cara ngajarin? Ada beberapa posyandu yang memang memiliki inovasi salah satunya jadi ada reward untuk
supaya balikannya tuh orang tuanya semangat biasanya ada di bawah semangat itu. Oh, nggak bisa Tapi PMP-nya bukan PMP Bisa. memang belum ke posyandu dan mana-mana naik motor, jadi nggak Makan. jarang jalan-jalan nih. Jadi kelihatan aktivitas fisiknya kurang, obesitas, kira-kira obesitas, masalah ada obesitas di Indonesia. Kita punya double burden disease untuk masalah antropometri. Satu di sisi satu kita kurang gizi, di sisi lain kita kelebihan gizi. Dan angka ini tuh memang sudah secara nasional sama, obesitas itu tinggi di Indonesia, apalagi untuk kelompok usia produktif. Obesitas sentral dihitung dari lingkar perut, udah tahu kan? Lingkar perutnya lebih nggak boleh, laki-laki nggak boleh lebih dari 90, perempuan nggak boleh lebih dari 80. Jangan ada napas. Ikut ya. Yes. Ya teman-teman media ikut ya, CKG. Ikut Ikut. Jadi pembiayaan kesehatan 5-10 tahun lagi akan berasa, klaim BPJS akan semakin rendah karena masyarakat kan lebih sehat. Ya. Jadi lebih baik diobati di puskesmas untuk yang kolesterolnya tinggi, untuk yang tensinya tinggi, untuk yang gulanya tinggi, daripada mereka sudah harus kena komplikasi, akhirnya harus cuci darah, harus kena stroke, kena jantung, karena faktor-faktor resiko itu nggak tertangani. Inilah gunanya pemeriksaan gratis, kesehatan gratis yang maknanya impact-nya nggak kelihatan sekarang, tapi 5-10 tahun lagi kita akan memetik hasilnya, kesehatan masyarakat kita lebih bagus. Pak Dante, tapi kalau soal imunisasi ini ada kaitannya nggak dengan masalah malnutrisi ke anak itu sendiri? Kalau anaknya gampang sakit karena dia nggak imunisasi, pasti anaknya akan malnutrisi. Gampang sakit kan dia kalau gampang sakit nggak mau makan, akhirnya malnutrisi. Jadi memang ada kaitannya antara anak kesakitan dengan malnutrisi, maka kesakitan dengan imunisasi. Ini memang ada kaitan. Kalau imunisasinya bagus, anaknya sehat, makannya bagus, dia nggak akan malnutrisi. Tapi kalau anaknya gampang sakit karena dia nggak imunisasi, jadi salah satu faktor resiko. Itu bisa terkait juga kenapa angka stunting di Indonesia juga masih tinggi, Pak? Karena mungkin tadi ada penurunan dari cakupan imunisasi, itu bisa dikaitkan Angka atau stunting, bagaimana? iya angka stunting itu kan terkait dengan banyak hal. Dari mulai kesehatan ibu sampai kesehatan bayinya, sampai sanitasi dan sebagainya. Mungkin ada variabel yang terkait dengan imunisasi, tapi bukan satu-satunya variabel yang menunjukkan terjadi stunting. Ada variabel-variabel lainnya yang harus juga diinkorporasi supaya stunting agak stuntingnya naik. Ya, sip. Posyandu untuk pemantauan Tuberkulosis, malaria itu jadi ATMD masih jadi masalah yang cukup kompleks dan cukup banyak di Indonesia. Kesulitannya di HIV itu kan masih ada stigma, masih ada stigma sehingga mereka agak susah untuk datang, malu dan sebagainya. Nah, kita bagaimana cara mendekatinnya? Kita deketin pakai yang namanya populasi kunci. Populasi kunci ini didekati oleh para aktivis-aktivis yang kita gerakkan, yang mereka mau dilihatin sehingga mereka bisa dapat pengobatan yang cukup. Kalau pengobatan kan obatnya ada di puskesmas, HIV yang diberikan secara gratis. Kalau mereka diberikan secara gratis, mereka ini itu bisa bertahan lama penyakit HIV ini. Di sini sudah mencapai target untuk coverage HIV-nya. Mudah-mudahan di puskesmas saya juga mencapai target. Berikutnya, kalau untuk terduga tuberkulosis, kami ada targetnya di 24,99, untuk bulan 1 kami baru di 19,16. Secara analisisnya kami memang Cek lagi diperiksa ada tuberkulosisnya apa enggak. Jadi makin banyak yang ketemu. Karena tuberkulosis itu ada yang bergejala, ada yang stadium awal, ada yang udah lanjut. Kadang-kadang yang udah lanjut, yang stadium awal ini nggak terdeteksi. Makanya masukin aja di Cikanggi supaya kelihatan. Udah punya rongsen belum? belum. Nanti kita akan bagi rongsen ke seluruh puskesmas supaya puskesmas bisa merongsen dan ketahuan kalau ada kondisi apa enggak di Cikanggi. Ini masalah gangguan jiwa
biasanya kita rujuk ke rumah sakit. Kalau mereka udah dirujuk ke rumah sakit, mereka nanti kalau udah stabil dikembalikan ke puskesmas. Di puskesmas ada namanya mekanisme PRB, pengobatan rujuk balik. Jadi ngikutin obat yang sudah diberikan di rumah sakit. Biasanya puskesmas bekerja sama dengan apotek yang ditunjuk oleh BPJS. Jadi obatnya tidak tersedia di puskesmas, tapi di apotek yang bekerja sama dengan BPJS. Dengan begitu orang yang ODGJ nggak perlu datang tahu jauh-jauh ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Ke puskesmas cukup ya, Pak? Puskesmas juga bisa. Cukup ya itu. Jadi luar biasa ini pengobatan tektokannya ini antara puskesmas dan rumah sakit secara ekosistem kesehatan, mekanismenya sudah berjalan. Berapa ribu Bu targetnya? 1.000. ya? 1.000 pengendara Gojek akan kita cek kesehatan gratis di Bandung. Di Bandung aja Pak, Jawa Barat Pak? Di Jalan Sonta. Nanti kalau mau teman-teman mau datang boleh kita periksa. Nanti kan kementerian-kementerian udah banyak tuh, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekraf, Kementerian sekarang Gojek, nanti mungkin perusahaan apa lagi, perusahaan-perusahaan tuh aktif. Kayak waktu dulu vaksinasi COVID tuh, vaksinasi COVID kan juga masyarakat ikut turun serta secara aktif. Itu di Bandung aja atau nanti di daerah lain juga? Daerah juga. Nanti Palembang yang Gojek ini yang kita dari sama Gojek nih itu di Palembang, di Bandung, terus Semarang, Surabaya, Jakarta, mana? Malang. Pak itu nanti untuk CKG-nya apa termasuk TBC juga Pak? Oh iya. Lengkap ya Pak ya? Lengkap semuanya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Mengatasi semua permasalahan tidak hanya kesehatan tapi penurunan kemiskinan. Nah kesepakatannya Cipunan Bandung itu kan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, KBB, dan Sumedang. Nah 4 wilayah itu harus semuanya SPM-nya 100%. Iya. Jadi karena memang kebetulan KBB Kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu termasuk yang cakupannya masih kurang bagus. Jadi awas ya 100. Oke awas ya. Tadi apa Bu nama gerakannya Bu? Cekukan Bandung. Cekukan. Iya, Cekukan Bandung. Cekungan. Ya, jadi Cekukan Bandung itu ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang. Nah, dan Kota Cimahi, mohon maaf 5. 5 wilayah itu semuanya dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan sebetulnya. Ya. Tapi difokuskan salah satunya kesehatan, semua SPM-nya harus 100%. Gitu Bu nih.